Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 beranggotakan Birrul Walidain, Arif Nandar, Amanda Arga Nabila, Faris Rashid, dan Aja Tita Umara akan mencoba memaparkan rancangan teknis dari proyek yang kami bangun, yaitu dengan judul e-hospital. Nah, untuk pertama, kita masuk ke pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsep yang kami angkat dalam proyek ini berkenaan dengan peminjaman alat-alat kesehatan yang disediakan oleh institusi kesehatan atau bahkan milik pribadi. Nah, sehingga aktor yang kami libatkan di sini yang terdapat pada proyek ini yaitu user dan admin. Nah, user di sini berperan sebagai sosok yang mempresentasikan orang yang melakukan peminjaman alat medis. Nah, setelah si user tersebut melakukan beberapa step per step, nah, salah satunya itu membuat akun di web. Nah, kemudian admin sebagai orang yang memantau proses peminjaman yang dilakukan oleh user terhadap alat-alat kesehatan atau alat medis tersebut. Nah, di mana di sini salah satu dari tugas si admin ini yaitu memeriksa dan menginput jumlah barang yang tersedia. Nah, adapun daftar aktor yang terdapat dalam proyek ini yang seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya pada pendahuluan, yaitu user dan admin. Nah, user adalah orang yang melakukan peminjaman alat medis setelah membuka akun web pada proyek ini. Nah, kemudian admin ini berperan sebagai orang yang memantau proses peminjaman alat-alat oleh si user. Nah, salah satu dari tugas si admin ini yaitu memeriksa dan menginput jumlah barang yang tersedia. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Faris Rashid akan melanjutkan presentasi bagian use case diagram. Jadi pada use case diagram ini terdapat dua aktor yaitu user dan admin. Kedua user dan admin ini dapat melakukan login serta buat akun. Jadi di sini ada extend yang mana admin dan user bisa melakukan login langsung jika sudah memiliki akun atau dapat juga membuat akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Kemudian setelah login maka user dapat melakukan peminjaman atau sewa alat serta admin dapat melakukan upload data alat. Jadi di sini ada include yaitu si user dan si admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas meminjam atau sewa alat serta upload data alat. Kemudian setelah itu user dapat juga melakukan menunggu konfirmasi peminjaman. Setelah melakukan peminjaman dia akan menunggu konfirmasi peminjaman. Dan admin dalam hal ini melakukan konfirmasi pinjam. Konfirmasinya dapat berupa ya ataupun tidak. Jika konfirmasinya berupa true, maka user dapat melakukan pengambilan alat seperti itu. Kemudian activity diagram yang pertama adalah bagian user. Nah, di sini user melakukan aktivitas membuka web e-hospital. Jadi di sini ada start point, kemudian user membuka web e-hospital. Kemudian di sini ada proses pembuatan akun ya. User menekan tombol account dan user menekan tombol daftar di sini karena user belum memiliki akun. Kita anggapnya. Kemudian user mengisi data diri yang diminta, melakukan konfirmasi segala macam, mengupload KTP dan segala macam. Kemudian user menekan pilihan daftar untuk melakukan pendaftaran. Kemudian di sini ada sebuah decision making yaitu apakah data diri sudah lengkap. Maka jika belum maka akan mengisi kembali data diri yang diminta. Maka akan diminta untuk mengisi kembali data dirinya. Dan jika data diri sudah lengkap maka akan selesai untuk aktivitas membuka web e-hospital serta aktivitas membuat akun. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dari user, yaitu melakukan peminjaman alat kesehatan. Nah, di sini ada pun flow dari activity diagram ini,
Yang pertama di sini user masuk ke web e-hospital terlebih dahulu. Nah, setelah masuk ke web e-hospital, nah user dapat menelusuri alat kesehatan yang dibutuhkan atau diperlukan dan ingin dipinjami oleh si user tersebut. Nah, kemudian user memilih rumah sakit penyedia alat setelah menelusurinya, kemudian keluar rumah sakit yang menyediakan alat. Nah, user memilih salah satu rumah sakit tersebut. Nah, kemudian apabila rumah sakit stok alat yang tersedia di rumah sakit tersebut sedang kosong, maka si user kembali memilih rumah sakit yang lain yang juga menyediakan alat tersebut. Nah, namun apabila setelah memilih rumah sakit dan alatnya pun stoknya masih tersedia, maka si user dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu melakukan check out alat kesehatan yang akan dipinjam tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang diagram aktivitas dari aktivitas pengambilan alat medis. Yang pertama adalah user diharuskan untuk mencetak atau mengcapture struk peminjaman setelah melakukan peminjaman pada aplikasi web e-hospital. Lalu user pergi ke rumah sakit yang telah didaftarkan, rumah sakit atau layanan kesehatan yang telah didaftarkan pada peminjaman untuk mengambil alat kesehatan. Setelah itu user memperlihatkan struk peminjaman kepada admin yang telah di-capture sebelumnya. Lalu admin melakukan pengecekan pada struk yang diberikan oleh user. Lalu ada decision. Jika admin tidak memberikan persetujuan, jika ada masalah dengan struk peminjaman yang dibawa oleh user, seperti struk tidak sesuai dengan data peminjaman yang dicek oleh admin pada web e-hospital, maka user diharuskan untuk mengcapture ulang struk peminjaman dengan benar. Lalu akan mengulangi proses tersebut. Lalu user pergi ke rumah sakit, lalu memperlihatkan struk peminjaman, lalu dicek oleh admin. Jika struk yang diberikan oleh user sesuai dengan data di data admin, maka maka admin akan mengambil alat yang ingin dipinjamkan kepada user. Maka user akan menerima alat medis yang dipinjamkan. Lalu selesai. Sekian dari saya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai aktivitas admin, yaitu yang ada aktivitas menginput data barang. Jadi di sini ada start point ya. Kemudian admin ini mengecek ketersediaan alat medis di rumah sakit yang ada ketersediaannya, berapa jumlahnya. Kemudian masuk ke web hospital menggunakan akun admin tentunya, dengan mengisi username dan password. Kemudian jika username dan passwordnya valid, maka akan lanjut. Atau jika tidak valid, maka diminta untuk mengisi username dan password kembali. Kemudian jika valid, maka admin menginput data ketersediaan alat ke sistem web e-hospital sesuai dengan data yang sudah dicek tadi. Kemudian admin menyimpan data yang telah diinput ke web hospital tadi. Kemudian di sini finish. Kemudian aktivitas kedua yaitu admin melakukan konfirmasi. Jadi di sini ada start point. Kemudian admin memeriksa struk pinjaman dari pasien. Kemudian ini memeriksa struk peminjaman dari pasien yang datang ke rumah sakit ya. Kemudian admin memberikan alat kepada pasien. Kemudian admin membuka web e-hospital. Setelah admin membuka web e-hospital dengan mengisi username dan password, kemudian jika tidak valid maka meminta mengisi kembali, dan jika valid maka melakukan konfirmasi alat yang sudah dipinjam oleh pasien ke sistem. Jadi alat yang sudah dipinjam tadi dikonfirmasi bahwa alatnya telah sampai ke si pasien gitu. Kemudian finish point. Kemudian di sini kita masuk ke dalam diagram selanjutnya, yaitu ada diagram struktural, yaitu deployment diagram yang pertama. Jadi di deployment diagram ini mengidentifikasikan hubungan antar node serta apa saja isi yang terdapat dalam node tersebut. Di sini ada device ya, node device, yang mana user menggunakan device web browser
sebagai akses ke application menggunakan protokol HTTP. Kemudian pada application-nya sendiri yaitu e-hospital, kita membuat user interface-nya menggunakan framework Vue.js. Kemudian application-nya mengakses ke web server yang dibentuk menggunakan XAMPP. Kemudian dalam web server ini terdapat komponen informasi, daftar barang, info alat tersedia, info rumah sakit, dan daftar pesanan. Kemudian untuk komponen diagram akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen diagram dari sistem web e-hospital. Komponen diagram menggambarkan kebergantungan atau dependensi antar komponen di dalam satu sistem. Di dalam komponen diagram web e-hospital terdapat dua bagian yaitu back-end dan front-end. Di dalam bagian back-end terdapat dua subsistem yaitu yang pertama adalah web e-hospital dan yang kedua adalah database. Di dalam bagian front-end terdapat satu subsistem yaitu Vue.js. Di bagian front-end terdapat komponen akun yang mana jika user melakukan daftar atau login akan memproses ke dalam database pada komponen data akun. Jika user melakukan daftar akun, maka akun yang disimpan dan telah terdaftar di database komponen data akun. Jika user melakukan login, maka akan mengecek apakah akun tersebut benar di dalam database data akun. Jika benar ada, maka login akan berhasil. Lalu juga pada bagian front end terdapat berbagai komponen yaitu info tersedia, info rumah sakit, dan daftar pesanan yang memiliki kebergantungan terhadap komponen informasi di dalam backend subsistem web hospital. Lalu juga ada di dalam front end terdapat komponen peminjaman yang memiliki kebergantungan terhadap komponen daftar pesanan, info rumah sakit, dan info tersedia. Karena jika user melakukan peminjaman, maka ditampilkan berbagai informasi dari tersebut. Lalu jika user melakukan peminjaman, maka akan memproses ke dalam komponen verifikasi data di dalam subsistem web hospital. Lalu di dalam komponen verifikasi data akan memproses jika user melakukan peminjaman dan mengecek data dari daftar alat yang tersedia di dalam database. Dan juga komponen daftar alat memiliki kebergantungan terhadap komponen informasi. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai package diagram. Jadi dari komponen-komponen diagram sebelumnya yang telah dibuat, maka dibuatkan sebuah package diagram yang mana berisi folder atau package dari komponen-komponen yang tersedia pada komponen diagram tadi. Jadi di sini ada package tampilan yang mewakili front end pada komponen diagram, yang mana tampilan ini memiliki package lain di dalamnya yaitu landing page, tool, rekap peminjaman, konfirmasi, struct, all tools, notifikasi, on loan, login, history, detail on loan, detail history, sync up, dan sync up ya. Di sini terdapat beberapa package lain di dalamnya, package kecil, itu bisa melambangkan halaman yang ada pada tampilan front end-nya. Kemudian di sini ada package API, yaitu sebagai penghubung antara tampilan ke database, supaya user tidak langsung mengakses ke database, tapi mengakses ke API terlebih dahulu, baru API akan meminta akses atau mengakses ke dalam database-nya. Jadi ada pihak ketiga. Kemudian ada package database yang mana mewakili backend pada komponen diagram tadi. Yang mana database ini apa-apa saja sih isinya? Isinya itu terdapat information, info alat tersedia, info rumah sakit, daftar pesanan, user, serta daftar barang. Jadi bisa dibilang ini tabel-tabel yang diperlukan untuk dibuat dalam database. Kemudian selanjutnya di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini bisa dibilang di bawah folder, yaitu file ya. Jadi di sini terdapat beberapa kelas yang mana kelas utamanya itu adalah landing page. Jadi di sini adalah sebagai pusat semuanya. Jadi pada landing page ini kita dapat melakukan search
ke dalam kelas search nantinya dapat melakukan all tool untuk mengakses all tool semuanya pada kelas all tool. Kemudian dapat juga melakukan login, dapat juga melakukan notifikasi, mengecek notifikasi, kemudian dapat mengecek juga on-loan serta mengecek history dan akan mengakses ke masing-masing kelasnya. Jadi yang pertama ada mengakses kelas login. Jadi dalam kelas login ini kita dapat melakukan login tentunya, kemudian kita dapat melakukan sync up jika belum memiliki akun yang akan diarahkan ke kelas sync up. Jika bisa juga kita melakukan forgot password jika kita melupakan password dari akun kita dan akan diarahkan ke kelas lupa password untuk melakukan reset password di sini. Kemudian pada kelas sync up sendiri di sini kita bisa melakukan sync up tentunya. Kemudian kita juga bisa melakukan login jika kita sudah memiliki akun. Kemudian di sini kita juga dapat mengupload foto KTP serta mengupload foto selfie bersama KTP untuk melengkapi atribut yang diperlukan. Kemudian jika sudah, maka kita akan kembali ke landing page dan bisa mengakses langsung search itemnya, search alat yang mau dipinjam, atau kita search, kita melakukan auto dulu, kita mengakses semua tool yang ada atau semua alat yang ada yang tersedia di aplikasi. Kemudian baru melakukan search. Jadi setelah melakukan search, maka kita akan diarahkan ke halaman toolnya, yaitu untuk peminjaman alatnya, untuk ketersediaan di rumah sakit mana kita mau meminjam alat tersebut. Pada di sini kita terdapat list tool ya, list tool misalnya ada ventilator yang pertama ada di rumah sakit A, di rumah sakit B, dan sebagainya. Kemudian di sini kita dapat melakukan peminjaman. Setelah kita pinjam, maka akan diarahkan ke kelas rekap peminjaman. Pada kelas rekap peminjaman kita bisa melakukan check out serta memasukkan jumlah pinjam dan tanggal pinjam serta tanggal kembalinya. Kemudian setelah melakukan check out maka diarahkan ke kelas konfirmasi. Yang di sini berisi informasi mengenai tool yang akan kita pinjam, serta di sini kita bisa melakukan cetak bukti untuk mencetak bukti struk yang akan kita bawa ke rumah sakitnya untuk meminjam alat yang dibutuhkan. Kemudian di sini kita dapat mengakses dari landing page ya, dapat mengakses notifikasi yang berisi list notifikasi apa saja. Kemudian kita bisa mengakses juga on-loan, yaitu mengakses barang-barang atau alat-alat apa saja yang sedang kita pinjam. Terdapat informasi dasar yaitu nama alatnya, kemudian jumlah pinjamnya. Kemudian kita bisa melakukan detail alat tersebut, maka akan diarahkan ke kelas detail on-loan, yaitu detail dari alat yang mau kita nampakkan detailnya. Kemudian kita bisa mencetak bukti juga di sini. Kemudian kita bisa melakukan history. Jadi di sisi history ini juga sama seperti on-loan, kita bisa melakukan detail dan akan ditampilkan detail serta bisa mencetak bukti juga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.